Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita terusin kajian kita yang minggu kemarin soal kehidupan sesudah mati sebelum kita masuk kubur. Ya. Karena banyak orang yang kurang mempertimbangkan ini. Soal kehidupan sudah mati ini. Seolah-olah langsung di surga saja. Atau na'udzubillah min dzalik. Sehingga ada orang yang takut mati. Padahal mati itu tidak seperti yang dibayangkan oleh akal kita. Masuk kubur, gelap, ruangan sekecil itu, ya, di dalamnya cuma ada ulat, kalajengking, segala macam. Dan itu betul untuk orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi agama Allah. Tapi kalau orang-orang yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, ternyata seperti minggu kemarin itu. Ya. Semua amalannya, malaikat datang, lalu kemudian diperintahkan dengan lembut, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu yang tenang, nyawa yang baik, nyawa yang penuh kebahagiaan, keluarlah kamu sayang pelan-pelan. Begitu kata malaikat. Lalu kemudian dengan pertolongan kebiasaannya di muka bumi banyak sholawat, banyak baca zikir, sering mengaji, sering cinta kepada ulama, para habaib, para orang-orang soleh. Dan itu menolong kita semua. Bawa terbang sampai ke langit pertama. Dibuka pintunya. Langit ke-7 sampai ke-7. Ya. Sampai akhirnya kemudian kembali lagi di dalam kubur. Didatangi malaikat Raqib dan Atid. Tapi tetap saja Raqib dan Atid itu masih tegas. Masih ganas. Tapi refleks jawaban kita itu merupakan rahmat dari Allah. Sehingga akhirnya kita duduk di tempat itu dengan luas 70 hasta, ya, yang penuh dengan berbagai macam fasilitas dan ditemani oleh amalan-amalan yang selama ini kita melakukannya. Yang disebut apa tadi? Masih ingat nggak sama amalan itu? Mu'nis. Ya. Mu'nis, orang yang selalu menghibur, orang yang selalu menyajikan, orang yang selalu berlaku khidmah. Itu dalam bentuk sulasi mazid warna awal bab 2 kajian nahwu shorof. Adapun kata dasarnya yang disebut mujarad, bahas isim fa'ilnya anis. Mudah-mudahan saja ya enggak ya. Jadi anis itu orang yang sering memfasilitasi, orang yang sering melayani. Jadi moga-moga lah ya. Ada dalam sahabat juga namanya ada Anas ya. Nah sekarang kita bicara bagaimana orang yang ternyata sebaliknya. Supaya jadi hitungan kita, jadi pertimbangan kita. Ini hadis Rasulullah ini, yang disampaikannya ini, ya, bukan berarti cerita, dongeng, ya, dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, hadis dari Rasulullah yang agak panjang dikit.
Wa in kana fajiran fa idza kana fi qibalin minal akhirah wa inqita'in minad dunya jaa malakun fajalasa inda ra'sihi. Jadi ketika masa transisi, ya, akhirat akan ditempuh, dunia sudah ditinggal. Nah, sudah nggak ada urusan lagi Pak Zul dengan tugas-tugas Jul. Ya, tabungan yang ada juga nggak jadi pikiran lagi itu. Anak bini sudah lepas dari kita. Karena kita sudah menuju kehidupan akhirat dan kita sudah akan lepas dari segala urusan, tinggal hisabnya baik. Tinggal hisabnya saja. Nah, kalau orang ini ternyata golongan orang yang tidak baik dengan Allah, tidak taat dengan agama, bahkan membenci orang-orang Allah, maka yang terjadi seperti ini katanya. Datanglah malaikat duduk di sisi kepalanya. Fayaqulu ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah. Dengan kasar, keluar kau, wahai jiwa yang busuk. Nah, begitu. Khabithah itu jember bahasa Jawanya. Jember itu apa ya? Kalau bahasa becek. Jiwa yang becek. Oh, kita di sini sering ada gang becek. Gang becek di Palembang. Absyiri bisukhtillah wa ghadabihi. Berbahagialah kau dengan kemurkaan Allah. Berbahagialah kau dengan kebencian Allah dengan kamu. Begitu. Ini Rasulullah. Apa enggak ngeri itu? Disuruh sholat, dah galak sholat. Disuruh ngaji, malahan enggak suka dengan pengajian. Enggak ngaji baik, sudah jadilah. Tapi kalau tidak suka pula dengan pengajian itu, ini musibah. Disuruh baik dengan tetangga, malah jahat dengan tetangga. Ya, disuruh didik anak istrinya ke jalan Allah, malah lupa dengan itu. Nah, maka disebutnya ini adalah jiwa yang jember, jiwa yang becek. Masya Allah. Fatanzilu malaikatun sudul wajhi ma'ahum masuhun. Kemudian ada lagi malaikat lain datang dengan wajah yang serem, yang gelap, dan dia membawa kain yang tidak layak dipakai, seperti kain yang ada tumbuh masuh tuh kasar-kasar. Di sana ada apa namanya itu, kayak macam amplas atau mungkin kayak ada kawat-kawatnya seperti itu. Sambil diminum ya. Bagi tugas. Yang baca-baca, yang minum. Nyantai. Yuk. Ini alangkah banyaknya nih. Ini hadis ya, jangan dianggap cerita kitab. Ini adalah yang diceritakan oleh Rasulullah. Fa idza qabidaha al malaku qamu falam yad'uha fi yadihi tarfata'ain. Manakala malaikat itu telah mencabut nyawanya, lalu malaikat itu tadi, kalau di sini disebutnya qamu, berarti malaikatnya banyak. Bukan satu. Tugas Allah nih, petugasnya ini banyak sekali. Satu rumput saja itu satu malaikat yang jaga untuk menumbuh kembangkannya si rumput. Falam yad'uha fi yadihi tarfata'ain. Tidak sedikit pun memalingkan walaupun hanya sekejap mata malaikat. Dengan matanya yang tajam, mukanya yang serem. Kalau Pol PP belum apa-apa, Pol PP itu.
Pol PP itu belum apa-apa. Nah, ini Pol PP-nya Allah nih. Masya Allah. Nah, kata Nabi, fataqarraqa fi jasadihi. Maka pisahlah tuh jasadnya. Fayastakhrijuha taqatta'u ma'ahal uruqu wal asabu kasufudil kabir asy'ub. Masya Allah. Fi sawfil mablul. Masya Allah. Cabut roh, putus rohnya. Cabut nyawanya sehingga terpisah dari jasadnya itu dan keluar roh itu di mana anggota tubuhnya putus daripada urat-uratnya putus, ototnya putus, Masya Allah. Jadi kayak kain, seperti kain gitu ya, yang ditarik, gitu. Nah, cak mana? Bukan digunting, putus. Cak mana tuh? Krewel-krewelan segala. Nauzubillah. Merinding dengarnya ya. Karena ini Rasulullah yang bilang, bukan kita. Bukan ulama, bukan cerita siapa-siapa. Tinggal kita kalau tidak yakin dengan Rasulullah, resikonya tambah berat lagi. Nah, ini mesti dibayangkan. Jadi saat kita nak melakukan sesuatu yang bakalnya membuat jember diri kita itu berhitung panjang. Anak nggak ada lagi gunanya, istri nggak ada lagi. Jangankan istrinya 1, 3 pun tidak berguna lagi. Kate itu. Ambillah tua. Istri sih kok lah tua pula. Tinggal nangisnya baik dia tuh. Ya enggak? Nah, walaupun sayang nggak sayangku, ku sayang tuh Ustaz Hasan itu. Saat itu enggak lagi. Masya Allah. Fatukhadhu minal malak fatakhruju ka'antani rihin wujidat. Akhirnya malaikat tadi ngambilnya dan mengeluarkannya, ya, dan keluar dari apa itu, roh tadi keluar, baunya sangat busuk, baunya itu. Kalau di dunia ini ada yang pernah busuk, tidak pernah ditemukan sebusuk rohnya orang-orang yang sengaja untuk membusukkan Islam. Ya, walaupun sudah ditempatkan di Indonesia Islam sebegini rupa, masih diupayakan Islam itu habis dan PKI yang naik atau yang lain yang naik, sekuler lah, apalagi liberal lah yang naik, Islam dihinakannya. Hati-hati, dia dapat gaji gede dari negara mungkin, atau mungkin nggak dapat, tapi dia dapat ancaman yang sedemikian rupa. Nah, karenanya siapapun yang punya kewenangan jadi pejabat, kayak jadi kiai, kayak jadi orang kaya, kayak, jadilah orang yang menguntungkan agama Allah. Jangan sekali-kali merugikan. Karena ada kalimat yang juga perlu diresapi, bahwa pejabat itu tidak bermanfaat, sama dengan tidak manfaatnya orang kaya. Malahan orang pejabat dan orang kaya itu mal'unun, dilaknati. Manakala gitu ya, jabatannya tidak menguntungkan agama Allah, gitu. Cobalah itu, terutama bagi yang mukmin. Orang kaya juga, kalau manakala dia pelit, nggak ada gunanya orang pelit. Akan lebih bermanfaat orang-orang yang hidup biasa, sederhana. Ada orang mati, dia bisa bantu-bantu gali kubur. Ada orang yang perlu tenaga, dia bantu tenaganya. Kalau orang kaya yang pelit, gali kubur ndak galak, paling nyingok be, udah dalam belum?
Paling gitu. Itu nak nyumbang pelit kan. Jadi orang kaya itu tidak ada gunanya bagi yang pelit, tak ada manfaatnya. Pejabat juga tidak ada. Kalau nggak ada gunanya masih mendingan. Gitu. Ini dilaknat. Ad-dunya mal'unatun wa ma fiha. Dunia itu dilaknat dan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan keduniaan itu. Illa zikrullah, kecuali dunianya itu mengantarkan kita kepada ingat kepada Allah. Wal alim wal muta'alim. Yang kedua, orang yang berilmu yang membawa manfaat, dan muta'alim, orang yang mau belajar ilmu. Itu saja, yang lain dilaknat. Awas, tinggal kita nyari posisi kita nih. Jadi wong kayo apa tidak kira-kira nih kita nih. Kalau jadi wong kayo sedikit lebarkan tangannya. Nah, ya. Walaupun Islam mengajarkan jangan sampai ke tangan dikunci, taruh di belakang saking pelitnya. Jangan pula terbuka. Ada aturan. Ingat ini. Tidak akan lama lagi hal ini pernah akan terjadi untuk kita. Fala tamurru ala jundin bainas sama, atau junudin bainas sama wal ard illa qalu madzar ruh al khabis. Dia tidak akan lewat pada kelompok orang banyak. Roh-roh yang sudah ini hidup juga di sekitar kita. Jangan dianggap roh-roh itu nggak ada. Jin aja ada. Setan ada yang kemarin. Ya enggak, yang minta kopi itu kan? Hah? Jin itu. Yang minta kopi? Hah? Ini malaikat, roh juga ada. Gitu. Dalam kehidupan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dia berkeliling di langit pertama ini. Tapi orang berkata, "Madzar ruhul khabis?" Apa ini bau busuknya? Roh siapa ini? Nauzubillah. Di pavilion nggak ada yang seperti ini. Harum semua orang. Fayaquluna hadza fulan. Ini adalah si fulan, disebutnya. Jadi rame juga, tenar juga. Sesuai dengan tenarnya di dunia. Atau mungkin nggak tenar. Tapi tenar di kalangan malaikat, saking pelitnya, saking. Jadi yang ada itu adalah dunia melulu. Dunia boleh, tapi dijadikan mazra'ah, jadikan ladang, jadikan tunggangan untuk menuju akhirat. Hatta yantahu bihi ila sama'id dunya, sampai mentok ke langit pertama. Langit dunia ini. Tapi fala yuftahu lahu, tidak dibuka pintunya. Kalau yang tadi, yang baik tadi dibuka sampai langit ketujuh. Jadi tahu, melihat wawasan, indahnya hidup di dunia ya seperti ini. Orang kita baik kapan naik pesawat, ya, kalau tidak terlalu tinggi lagi. Nah, ingat dunia ini indah juga. Kami terbang dari Palembang ke Belitung, diundang oleh Pak Nangali. Pak Nangali nak sini deh. Nah, insya Allah malam Sabtu ada di sini. Itu naik pesawat Geraya. Geraya kan nggak terlalu tinggi tuh, pendek. Indah tuh, lihat dari Palembang tuh langsung ke Bitung apa? Betung, Belitung, ke Belitung. Lebih indah lagi tengok lubang-lubang bekas timah. Kata saya pikiran dalam hati, cak mano nanti nutupnya itu ya. Bagaimana nanti kalau ada anak-anak yang nyebur apa sih? Terus bertanya lagi, kemana duitnya? Kemana duitnya? Jadi apalah duit itu? Ternyata jalan kita masih becek. Gitu. Orang miskin masih banyak. Tapi kekayaan alam sudah digali seperti itu. Jangan-jangan duitnya tersimpan. Nah, tadi simpan di mana, Ri? Taruh di mana duitnya tuh, Ri? Pak Zul. Ditaruh di mana, Pak Yul? Nggak mau mati kantong.
Ya Allah. Fayaqulu ruddu ilal ard, ditolak. Kembali kau ke bumi. Inni wa'adtuhum. Anna minha khalaqnahum. Saya sudah berjanji akan menciptakan dia seperti apa yang sudah saya rencanakan. Balik sana. Wa fiha nu'iduhum. Balik tuh. Tapi wa minha nukhrijuhum taratan ukhra. Saya akan mengeluarkan mereka itu, kata Allah, balik. Malaikat ini ya, malaikat tadi. Fayurma bihi minas sama'i. Lalu orang itu dilempar dari langit pertama. Dilempar. Kalau yang tadi kan diantar. Sampai ke dilempar dari langit pertama itu. Fatala lalu Barok yang jadi sopir riwayat hadis ini dia mengatakan wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama. Jadi orang yang mensekutukan Allah itu ya seperti orang yang dicungkelkan dari langit. Al-Qur'an. Jadi jangan urusan dulu lah, urusan dunia sajalah. Itu kita akan menemukan yang namanya kehidupan yang dibayangkan, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, na'udzubillah. Dan modalnya sedikit untuk bisa selamat itu. Makso diri. Pergi ke masjid, sholat, waktunya puasa suruh puasa, waktunya ngaji, melok ngaji, dengerin. Itu aja modalnya. Tidak perlu mahalin kok. Ngaji juga tidak perlu harus ngerti nih. Yang penting duduk baik. Dengar. Ngerti tak mboten? Ngerti. Minum kopi. Paham mboten? Paham. Sudah gitu. Modalnya kecil nih ya. Kecil modalnya. Tidak perlu besar-besar. Ini sudah ada galak ngaji, caci mulu. Ando di tempat lain. Tak selesai dengan diobai dunia ini. Ngaji terus. Aduh. Nauzubillah. Ada yang gitu. Ya. Ya udah kita doakan semoga dapat hidayah. Sebab jalan tol menuju surga itu ngaji, bukan sholat. Sholat itu kewajiban. Dan merupakan satu syarat untuk segala amalan diterima. Sebaik amalan apapun, kalau sholatnya nggak dibuat, nggak diterima. Tapi sholat itu tidak selamanya sempurna. Syaratnya, rukunnya. Gitu. Jangan-jangan masih ada yang salah. Gitu. Bagaimana sujudnya? Bagaimana kaki waktu sujud? Ada syarat. Tapi kalau kita melok ngaji, kesalahannya itu dimaafkan. Itu untungnya. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Lalu dibuat jalan tol. Jalan tolnya apa? Dari sayap malaikat. Bayangkan, dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga. Jadi memang modalnya itu kecil. Wa ya'udu ilal ardi. Fatu'adu fihi ruhuhu. Dikembalikan. Wa ya'ti malakan. Datang dua malaikat. Syadidal intihar. Fayantahiru. Fayantahiranihi. Wa yujlisani. Lalu datang dua malaikat yang begitu dahsyat hentakannya. Datang enggak sembarang datang, mungkin kayak seperti gerenceng apa itu. Kayak seperti suara pesawat atau suara kereta. Gitu. Mendatangi kita dengan penuh kegereman, dengan penuh kegemesan.
Cuma segede ini kamu nih. Tidak pula segede gajah kamu. Kulitnya cuma sebatas itulah. Tapi sombongnya melebihi daripada gajah. Mungkin seperti itu. Saking gregetnya ini. Kekayaan kamu cuma berapa? Cuma segenggam itulah. Barangkali seperti itu. Tapi kamu sudah berpaling dari yang maha kaya. Mungkin ya udah greget seperti itu malaikat tadi. Fayaqulu marrabbuka. Kencang. Lalu mengatakan, siapa Tuhanmu? Wa madinuka, dan apa agamamu? Fayaqulu la adri. Sorry bro, aku tidak tahu ya. Jawabannya begitu. Sami'tun nasa yaqulu dzalika. Yaquluna dzalika fayaqulu la adri. Saya tidak tahu itu. Saya mendengar orang-orang banyak manusia pada mengatakan hal seperti itu. Fayaqulu la daroita. Lalu orang tadi itu mengatakan la daroita, aku tidak tahu. Fayudayyaku alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'u. Sampai akhirnya kubur itu bergerak sendiri. Digerakkan oleh Allah. Menghimpit kuburnya tadi. Jadi bukan hanya gelap. Bukan hanya ruangan segitu, tapi kuburan tadi itu yudayyaku, digerakkan, disempitkan hatta takhtalifa adla'u, sampai tulang rusuknya itu bersilang. Masya Allah. Fayumatsalu lahu amaluhu fi surati rajulin qabihil wajh. Lalu kemudian yumatsalu, digambarkan. Bagi dia itu amalan-amalnya dalam gambaran seorang laki-laki, diwujudkan dalam bentuk gambaran seorang laki-laki, qabihil wajhi, yang buruk wajah. Aduh, kalau tengok orang buruk nih, buruk yang tidak pernah terlihat oleh kita di dunia, buruknya itu mungkin matanya kayak apa, ya, nyingoknya bejiji, mungkin seperti itu. Masya Allah. Wa muntinir rih, qabihis syab, baunya bukan main, ya. Kemudian juga pakaiannya juga sudah bukan lagi cumpang-camping, kumel, tapi juga sudah berbagai macam kejorokan. Masya Allah. Lalu kemudian si laki-laki yang berwajah buruk tadi, ya, mengatakan absyir bi'adzabim minallahi wa sukhtihi. Rasakan oleh kamu. Absyir, rasakan olehmu. Kalau bahasanya itu berbahagia kamu, bergembira kamu, tapi dengan azab Allah. Dengan murka Allah. Mungkin bahasa kitanya rasakanlah oleh kamu. Jadi jangan sampai merasa aman, tinggal sholat sekali itu aman. Hanya mendapat keuntungan karena jualan, keuntungan karena males, lagi tanggung, belum habis rokok sebatang, lagi lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada Ustaz Hasannya. La ilaha illallah. Macam mana lagunya? Ini macam-macam, ada lagu Ustaz Pak Zul kan, Bayu lagunya. Subuh ini lagu Pak Zul kan. Nah, gitu, menggelegar. Jiman, ya, belum habis rokok sebatang. Kata Allah, hayya 'alas shalah. Ai, manggil pulo. Hayya 'alas shalah. Age euy. 2 kali padahal. Allah itulah yang nunjuk dogannya. Allah itulah yang nunjuk pengantar dogannya. Allah itulah yang giring pelanggannya. Masya Allah. Kita berangkat. Ya, nah, kecuali barangkali lagi kondisi yang tanggung. Di WC, perut pedih. Nah, itu kata
Kata Allah, kamu nggak suci, nggak sah sholat, nggak suci. Sucikan dulu badan. Jangan gage bareng. Kita lagi belum tuntas soal buang suci itu. Kalau itu masih dimaklumi. Tanggung pas tanggungnya agak lambat dikit. Siap ya, Yaman ya? Yaman? Iyalah siap. Oh, Ustaz Asani baik, yang tempatnya di ujung sana, setiap waktu ada di masjid. Ya enggak? Iya, begini. Jangan kalah sama beduk. Beduk tuh setiap waktu ada. Ada di mana beduk gitu kan. Makanya kata orang, aku nih setiap beduk bunyi ada di masjid. Nah, ya beduknya yang Masya Allah. Fayaqulu, lalu kemudian dia mengatakan, man anta fa wajhukal wajhul ladzi jaa bisyarri. Siapa kau ini? Kok kamu wajahnya seperti itu? Fayaqulu ana amalukal khabis. Saya adalah amalanmu yang busuk juga. Gitu. Wallahi ma'alimtuka illa kunta bati'an an ta'atillahi sari'an ila maksiatillah. Demi Allah, aku tidak tahu kamu, kecuali yang aku tahu kamu ini orang yang suka malas untuk taat kepada Allah. Bati'an itu melambat-lambat. Tapi kamu begitu cepat untuk urusan maksiat. Itu orang yang laki-laki tadi ngomong. Masya Allah. Fayuqayyadu lahu malakun asammun abkamun ma'ahu mirzabah. Ya, mirzabah. Lau duribat biha jabalun sara turaban aw ramiman fayudrabu biha darbatan yasma'uhal khalaik illa tsaqalain. Datang lagi malaikat lain. Enggak cukup dengan malaikat yang tadi. Datang lagi malaikat lain, yang malaikat ini asom. Asom tuh enggak dengar. Malaikat yang tuli, malaikat yang tidak ngomong. Maksudnya enggak mau dengar, tidak pedulian lah. Nah, gitu. Kalau dia menjerit, tidak jadi perhatiannya. Gitu. Karena enggak dengar. Dan tidak akan ngomong apa-apa. Tapi bukan berarti merupakan kecacatan dari Allah. Malaikat itu bagus baik semuanya. Tapi itu karena memang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang mau melawan Allah ini. Ma'ahu mirzabah. Mirzabah itu satu tongkat. Tongkat beserta dia itu bawa tongkat. Kalau saja tongkat itu dipukulkan ke gunung dunia ini, maka dunia itu, gunung itu menjadi debu atau menjadi keping-kepingan, ramim. Kayak seperti pasir, kayak seperti kerikil seperti itu. Dan itu dipukulkan kepada orang ini, sehingga seluruh makhluk ini mendengar. Kecuali dua orang yang enggak dengar. Manusia dan jin. Binatang. Kadang-kadang binatang kan bunyi, oh. Nah, itu karena lagi mendengar adanya orang yang cambuk seperti itu. Sekali lagi, ini bukan dongeng. Ini adalah hadis Rasulullah tertulis di dalam kitab yang dikumpulkan oleh seorang ulama yang diagungkan di Indonesia ini. Siapa? Namanya Hadratus Syekh Kyai Haji Hashim Asy'ari. Bukan tulisan sembarang, tulisan orang. Jadi memang mudah-mudahan masuk dalam hati kita, dalam jiwa kita. Masya Allah, seperti itulah ya yang terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Summa tu'adu fihi ruhu fayud rabuhu. Ya.
darbatan ukhra. Dipukul lagi. Roh sudah mati, sudah apa? Sudah hancur, bangun lagi. Tuh. Masa. Kalau fayudribuhu darbatan ukhra. Malaikat tadi mukul lagi. Sudah hancur, bangun lagi, pukul lagi sampai tidak ada batas. Nggak bisa tobat lagi soalnya. Nggak bisa lagi memperbaiki dirinya. Kecuali kalau kayak kita ini masih ada sisa-sisa umur nih, masih mau tobat, ayo makso-makso, insya Allah masih bisa selamat. Tapi kalau sudah begitu, nggak bisa lagi. Hadzal hadis akhrajahu jama'atun fil a'imma fi masanidihim minhum al-imamu Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh banyak imam-imam hadis yang sanad-sanadnya bisa dipertanggungjawabkan, di antaranya Imam Ahmad bin Hambal yang meriwayatkan. Jadi bukan omongan, cerita, bukan riwayat. Inilah mudah-mudahan nambah kekuatan kita, semangat kita untuk beribadah dan menghadapi urusan akhirat. Enggak lama lagi ini. Mulai dari sini nih sampai ke sana. Jangan tahun 2080 sudah. Udah habis kan. 2080 ini 2000 baru. Masya Allah. Iya. Tapi yang ngaji begini perlu katanya. Yang lain dulu, baru yang ngaji berakhir. Atau paling duluan. Nah, jangan mengatakan bahwa kita bakal belakangan. Jangan. Saya setuju dengan Ustaz Abdul Somad. Langsung menyebut dirinya. Nanti kalau sudah. Khususon Fatihah. Almarhum Abdul Somad. Gitu. Dia masih hidup, dia yang ceramah, dia mengingatkan dirinya bakal dirinya mati. Ini orang kalau bicara masalah mati, kayaknya takut nian. Kagak dulu ngomong mati-mati, bapak tuh masih sehat. Nah, memang harus ingat mati. Akyasun nas aksaruhum zikranil maut. Bahwa orang yang paling cerdas, paling baik itu banyak nyebut dirinya bakal mati. Makanya udah kadang-kadang disiapkan kuburan keluarga gitu. Ada tuh Pak Harto belum meninggal, dia sudah nitik tempat kuburannya, ya kan? Sini. Nah, kuburan kita tuh. Abahnya sudah nyiapkan kuburan. Nah, tapi ini peta nih supaya santri bisa berdoa, baca Fatihah. Dan yang dikubur di sini beruntung tuh, cuma dibakasi dinding, lalu santri-santri nanti setiap hari Jumat zikir, doa situ. Nah, yang kuburan belakangnya tuh dapat semua. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Tambah hidayahmu ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk bisa menjalankan titahmu ini ya Allah sebaik-baiknya ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Akhiri hidup kami dengan husnul khatimah. Akhiri hidup kami ini ya Allah dengan keridhoanmu dan surgamu. Janganlah dengan kemurkaanmu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waja'alna minal hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah. Wa sallallahu wasallam ala alhamdulillahi rabbil alamin. Diminum.